Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Baik teman-temanku semua, video kali ini saya akan membahas tokoh Alkitab yang terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama. Dia masih ada hubungannya dengan Raja Ahab kemarin teman-teman. Dia adalah Ahazia. Ahazia dengan arti nama Bapa memanggil, merupakan putra dari Raja Ahab, dan ibunya bernama Isabel. Tentu saudara-saudaranya adalah Yoram dan Atalia. Ahazia adalah seorang raja yang memimpin Israel Utara dan menjadi raja ke-8 pada tahun 17 masa pemerintahan Yosafat Raja Yehuda. Masa jabatan dari Raja Ahazia ini cukup terbilang sangat singkat teman-teman, di mana dia hanya memimpin selama 2 tahun saja. Ahazia ini terkenal dengan seorang raja yang tidak berkenan di hadapan Allah, atau raja yang melakukan apa yang jahat di mata Allah. Mengapa Raja Ahazia bisa dikatakan sebagai raja yang tidak berkenan di hadapan Allah dan raja yang tidak melakukan apa yang benar di hadapan Allah? Kita akan bahas fakta-fakta kejahatan Ahazia setelah yang satu ini. Fakta pertama, Raja Ahazia menyembah kepada Baal. Seperti yang kita tahu bahwa perbuatan yang dilakukan Raja Ahazia sama seperti yang dilakukan oleh ayahnya sebelumnya. Kita mengenal Ahazia adalah anak Ahab. Ahab menyembah kepada Baal. Ahab memiliki istri yang bernama Isabel. Tentu Raja Ahazia hidup dalam pendidikan yang dipimpin. Tentu Raja Ahazia hidup dengan didikan seorang ibu yang bernama Isabel. Dan kita tahu Isabel adalah penyembah berhala. Dan hal ini sebenarnya tidak menjadi heran bagi kita. Ketika Raja Ahazia jatuh dari kisi-kisi kamar atasnya, dia menjadi sakit dan tidak bisa bangun, tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya dia memikirkan kesembuhannya, bagaimana dia bisa sembuh. Dia mengutus anak buahnya untuk pergi ke Ekron. Di tengah perjalanan, para utusannya ini bertemu dengan Nabi Elia. Nabi Elia yang sebelumnya sudah disampaikan oleh malaikat Allah tentang apa yang harus disampaikan oleh Raja Ahazia tentang perbuatannya, maka disampaikan oleh Nabi Elia kepada utusan Raja Ahazia. Pada akhirnya mereka tidak melanjutkan perjalanan ke Ekron, melainkan kembali ke istana bertemu dengan Raja Ahazia. Nah, di sana Raja Ahazia bingung kenapa mereka kembali, dan diceritakanlah bahwa mereka bertemu dengan seorang nabi yang bernama Elia. Fakta yang kedua, Raja Ahazia ingin menangkap Nabi Elia. Setelah dia mendengarkan laporan dari utusannya ketika dia bertemu dengan Nabi Elia, yang sebelumnya dia memikirkan kesembuhannya, justru sekarang dia memikirkan bagaimana dia bisa menangkap Nabi Elia. Mungkin saja dia tersinggung dengan perkataan yang disampaikan oleh Nabi Elia tentang perbuatannya. Pada akhirnya dia memutuskan untuk menangkap Nabi Elia dengan mengutus 3 pasukan yang terdiri dari 50 orang masing-masing pasukannya. Pasukan yang pertama dengan 50 orang lainnya pergi menemui Nabi Elia untuk menangkap Nabi Elia. Ternyata ketika mereka sampai, mereka terbunuh teman-teman oleh api yang turun dari langit. Begitu juga pasukan yang kedua, mereka gagal. Mereka mengalami hal yang sama, mati terkena api yang turun dari langit. Semua itu dilakukan bukan karena Elia punya kuasa, tapi oleh karena kehendak Allah melalui Nabi Elia. Pasukan yang ketiga dikirim oleh Raja Ahazia kembali. Dan di sana pasukan yang ketiga dengan 50 orang ini bertemu dengan Nabi Elia. Setelah mereka sampai menemui Nabi Elia, mereka lebih dulu memohon kepada Elia untuk tidak dibunuh dengan api yang akan menghabiskan mereka. Pada mereka memohon, meminta kepada Nabi Elia untuk tidak dibunuh, malaikat Allah berbicara kepada Nabi Elia untuk mendengarkan permintaan mereka dan turun menemui Raja Ahazia. Pada akhirnya mereka tidak terbunuh. Maksudnya adalah pasukan yang dikirim oleh Raja Ahazia ini yang ketiga ini yang terdiri dari 50 orang
mereka tidak terbunuh, melainkan bersama-sama dengan Elia menemui Raja Ahazia. Sampailah Nabi Elia kepada Raja Ahazia, dan di sana Nabi Elia menyampaikan pesan yang disampaikan Allah melalui dirinya, yaitu tentang kematian Raja Ahazia. Allah mengatakan bahwa dia kecewa terhadap sikap yang dilakukan oleh Raja Ahazia, sehingga Raja Ahazia harus menerima hukumannya, yaitu meninggal di tempat tidur. Dan terjadilah demikian, teman-teman. Setelah itu dia meninggal dan bisa dikatakan bahwa masa pemerintahannya berakhir. Oleh sebab itu masa pemerintahannya digantikan oleh adiknya yang bernama Yoram. Sebab Raja Ahazia tidak memiliki seorang anak laki-laki sebagai penggantinya, sebagaimana tradisi bangsa Israel. Itu saja fakta-fakta mengenai Raja Ahazia. Kalau teman-teman memiliki fakta-fakta yang lainnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari sikap hidup Raja Ahazia, teman-teman? Yang pertama, jangan libatkan kuasa di luar kuasa Allah dalam kehidupan kita, maka hasilnya akan hancur. Dan yang kedua, hidup ini hanya sekali. Yuk melakukan apa yang benar dan berkenan serta berharga di mata Allah. Maka kematian orang yang berkenan dan berharga di mata Allah akan indah di hadapan Allah. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share videonya. Terima kasih, God bless you, salam kepo rohani.